Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi dengan DMP Elektro. Hari ini DMP Elektro akan membagikan tips agar inverter Anda lebih awet, khususnya untuk high frekuensi, yang dimana ini dia memiliki kerentanan kerusakan terhadap MOSFET-nya. Pastikan input kan DC ya, entah itu sistem berapapun, pastikan salah satu kalau bisa tuh dikasih MCB. Tujuannya apa? Misalkan di bagian tegangan output AC terjadi permasalahan, kemudian menjalar ke MOSFET dan output MCB DC ini tidak ada CB-nya, maka arus dari baterai akan selalu masuk ke inverter. Itu akan mengakibatkan meledaknya MOSFET tegangan rendah antara fuse DC dengan MOSFET itu kekuatannya hampir sama. Ya harapan kita sih fuse-nya aja yang putus, tapi banyak kasus fuse-nya masih utuh. Fuse utuh, MOSFET malah kebakar. Nah, tips yang pertama, gunakanlah MCB DC. Inverter high frequency itu dia rawan short. Jadi disarankan itu jangan mencoba-coba untuk shortkan tegangan outputnya. Dan satu lagi ini, misal pakai 900 atau 450 watt ya di rumah Anda, tiba-tiba listrik itu turun, kemudian kita naikkan lagi, tidak jarang kondisi CB-nya kita naikkan, dia akan turun sendiri, ngetrip sendiri. Misalkan nih listrik mati, kita naikkan, tiba-tiba dia turun lagi, kita naikkan lagi, dia turun lagi. Solusinya biasanya kita pelan-pelan kayak gini. Nah, itu tidak berlaku untuk inverter. Dinaikkan karena over, biasanya dia akan membuat short IGBT atau MOSFET-nya. Solusinya yang pertama pakai ATS. Jadi kalau bisa kan tanpa jedet langsung dia pindah ke inverter. Jadi tidak ada pengosongan elko ketika PLN mati, dia pindah ke inverter tanpa ada pengosongan elko. Misalnya itu harusnya lebih awet ya. Solusi yang kedua, biasanya kalau mati lampu akan saya pindahkan ke inverter. Itu kita bikin semacam kayak solokan banyak. Di sini ketika PLN mati, saya pindah ke inverter, semua di sini akan saya matikan. Kemudian akan saya hidupkan satu persatu. Misalkan kondisinya ya, baterai kita kecil, beban kita di sini besar. Kemudian kita hidupkan inverter. Setelah hidup udah ready ya, kita kasih beban, otomatis kan pip. Kalau kondisinya pip itu, yang didahulukan, saran saya yang didahulukan adalah dicabut beban, bukan dimatikan inverter. Karena kalau dicabut beban, tegangan tinggi DC-nya dia akan drop. Kalau dicabut dia akan naik sendiri. Berbeda gini, tiba-tiba dimatikan, begitu dimatikan kemudian hidupkan lagi, itu malah bisa merusak. Jadi kalau misalkan aki dengan si beban itu tidak sesuai, sangat dianjurkan agar mencabut bebannya dahulu, baru kemudian mematikan si inverter. Kecuali kalau panjenengan di rumah dicabut beban hitungan lebih dari 5 detik, si inverter ini masih pip, lebih dari 5 detik dia masih pip terus, barulah dimatikan inverter. Itu kenapa? Karena kayak gini, kalau dimatikan kayak gini, yang pertama mati itu adalah yang 17 voltnya itu. 17 voltnya itu kan di elko-nya agak kecil ya, jadi dia sistem pengosongnya dia lebih cepat. Umpan untuk SPWM-nya itu sudah habis duluan, sedangkan tegangan tingginya kan masih di atas 100 volt itu masih ada. Nah, itu yang bisa merusak inverter. Gunakanlah inverter setelah setidaknya tuh 5-10 detik dinyalakan. Karena apa? Elko belum terisi penuh sudah dihajar. Nah, itu yang bisa mengakibatkan MOSFET-nya kena. Langsung kita praktek. Oke. Hari ini kita akan melakukan uji coba terhadap inverter Swear 2000 watt ya, 2000 VA, sistem 12 volt. Oke, langsung kita tes. Kita hidupkan. Tunggu 10 detik baru kita tes. Di sini tertera sekitar 1 ampere lah. Inverter ini memakan daya kisaran 12-14 watt untuk standby.
tegangan terpantau 223 volt. Ada solder merek Good dengan daya di sini ada tulisannya 200 watt. 200 watt ya. Kita tes uji coba. Solder sudah nyala. Oke, solder sudah nyala. Di sini ampere tertera 5 ampere. Tertera 5 ampere. Kemudian kita coba naikkan. Kita tekan, dia naik pasti. Jadi 15 ampere. 13, 12 di atas 10 ampere. Mungkin bisa dilihat di layar kamera. Saya lepas, dia turun. Kembali dia naik menjadi di atas 10 ampere. Beban DC artinya 12 volt kali anggap aja kali 10 berarti sekitar 100, nggak nyampe 200 ya, di bawah 200 lah, antara 150-an. Ini masih aman karena aki yang kita gunakan adalah Nagoya. Ini kapasitasnya adalah 32 ampere. Yang kedua, ini ada vakum, dayanya 850 watt ya, daya 850 watt. Akan kita uji coba tes ke inverter dengan menggunakan aki 30 ampere. Apakah kuat? Mari kita simak. Hidupkan dulu. Mati kan, pasti seperti itu kan. Tidak kuat, dia akan memprotek. Naik lagi. Kalau tidak kuat, jangan coba-coba mematikan ini saklar ini. Disarankan matikanlah beban. Yang bikin shock malah kadang pengguna yang mereka ngerti, wah bibit langsung dimatikan. Wah bahaya kawan. Solusinya gimana supaya aman? Gedein aki sobat, akinya digedein. Oke, ini inverter. Kita coba tes di baterai dengan ukuran yang lebih besar. Apakah bisa mengangkat beban vakum ini? Lanjut kita ke pengetesan beban 0,2. Kita hidupkan. Ini ada tang ampere ya, merek Yoritsu. Tang ampere tercantol ke salah satu itu, ampere 0,2. Kita hidupkan sekitar 1,3, 1,4, 1,2. Naik turun, dia lagi mengisi echo. 10 detik setelah dihidupkan barulah diumpan ke beban. Di sini saya akan menggunakan dua buah perangkat elektronika. Yang satu adalah penanak nasi, daya kisaran 300 sampai 400 watt. Yang kedua adalah vakum kisaran 800 watt. Kita yang pertama coba dulu penanak nasi, kondisinya langsung saya on-kan. Tekan ke atas ya, tekan ke bawah, sudah on. Kemudian kita pasang. Di sini terpantau tegangan 224 ya, oke. Nah, sudah hidup, nyala. Tegangan terpantau masih 224. Cek ampere berapa? Berapa ampere? 35 ampere. Ini ada vakum, pembersih ruangan, daya kisaran 850 watt. Kita coba nyalakan vakumnya. Vakum sudah hidup. Matikan vakum. Coba dicek tegangan di sini, dia naik turunnya berapa? Vakumnya kecil ya. Dicek ampere berapa? 100 ampere. Coba di situ aja, saya matikan vakum. 35 ampere, vakum saya nyalakan. 200 ampere. Vakum matikan, kembali ke 35. Rice cooker saya matikan, kembali ke 1,3. Artinya seperti ini. Yang penting jikalau nanti di tempat dengan inverternya tiba-tiba overload, jangan coba-coba mematikan inverter. Ini jangan coba-coba diturunkan. Tetapi matikanlah beban, cabut semua kabel, tunggu kisaran dia ada 5-10 detik. Kalau masih bunyi pip 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 pip, tanda overload, artinya ada MOSFET yang rusak, baru dimatikan. Karena biasanya ketika overload otomatis dia akan memproteksi dirinya sendiri, memakan waktu 10 detik, dia akan menghidupkan kembali, dia akan bekerja kembali seperti semula gitu. Jadi dia memproteksi, ada proteksinya jika overload, jadi tidak langsung rusak.
Di sini kita kuat pakai vakum dan pakai receiver karena akinya banyak. Dengan tadi dengan cek ya, kita memakai aki 1 dengan kapasitas 32 ampere, dia langsung protect alias overload. Oke, itu aja sih tips-tips dari kita. Mohon maaf agak berbelit-belit, kebetulan kita bukan YouTuber yang handal, kita hanya share ilmu. Semoga bermanfaat. Ilmu yang tadi saya berikan, pengalaman yang tadi saya berikan itu unik dari pengalaman yang pernah saya alami. Saya hanya berbagi pengalaman saya kepada jenengan, untuk khususnya jenengan bagi pemakai inverter high frekuensi yang menggunakan MOSFET, disarankan menggunakan metode seperti yang tadi saya kasih. Yang mungkin bagi Anda teknisi yang sudah lebih paham, para master, mohon maaf, mungkin Anda lebih ngerti lah. Kita pasti bahkan mungkin kita yang ilmu dari jenengan. Ini saya share berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya pelajari. Pasti pasti banyak kekurangannya. Kami mohon maaf. Itu aja sih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EBT, energi baru terbarukan.